Kudongakkan kepalaku melihat ke atas pohon. Mataku menerawang melihat siluet bayangan pohon yang sangat gelap. Dek. Aku benci situasi ini. Sesosok perempuan memakai baju putih, rambut panjang sedang duduk santai nangkring di atas pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Rahayu. Terima kasih sudah mendengarkan Untung Direkam kali ini. Sebelum saya bacakan cerita horornya, sebagai wujud dukungan teman-teman, silakan klik tombol subscribe, like, dan juga ramaikan kolom komentar. Dan sebagai wujud terima kasih kami kepada teman-teman, saya kali ini akan membawakan cerita dari Wahyu Subuh soal pendakian. Terima kasih buat Wahyu Subuh yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Mendaki Lawu via jalur klasik Singo Langu. Berawal dari cerita teman-temanku yang juga menyukai hiking, pendakian gunung. Dan dari mereka, banyak yang membicarakan tentang Singo Langu. Awalnya aku cuma tahu kalau pendakian di Gunung Lawu itu hanya lewat 3 jalur. Via Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, dan Candi Cetho. Sampai aku mendengar cerita dari temanku tentang Singo Langu yang katanya jalurnya masih ekstrim. Hutannya lebat, cahaya matahari nggak bisa masuk karena tertutup rimbunnya dedaunan. Dari cerita itu, aku udah penasaran. Waktu kemarin lebih tepatnya, akhir Desember 2019, aku ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Tentu bersama temanku Mamat. Aku ngobrol sama guides lokal Gunung Lawu di pos 5 namanya Muh Yoga Pratama Putra, tapi sering dipanggil Bodrek. Dia banyak cerita tentang Singo Langu. Singo Langu itu sebenarnya adalah jalur klasik yang dulu tahun 1980-an pernah digunakan untuk pendakian para pelaku spiritual. Namun sempat tutup karena sekarang lebih banyak yang lewat Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, dan Candi Cetho. Saat 2019 ini jalur pendakian via Singo Lawu dibuka kembali. Di Singo Langu, konon tempat napak tilas Raja Brawijaya ketika pertama kali mengasingkan diri ke Gunung Lawu. Di sana juga banyak peninggalan-peninggalan sejarah. Tutur Bang Bodrek. Mendengar penuturan Bang Bodrek, aku pun semakin penasaran dengan jalur Singo Langu ini. Jiwa kepoku pun semakin meronta-ronta, terlebih karena aku suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan sejarah. Aku mulai mencari informasi tentang jalur Singo Langu, bertanya ke teman-teman yang sehobi denganku, namun mereka nggak ada yang mau diajak ke sana. Ada yang bilang di sana masih ada macan lembah dan macan tutulnya. Oke, fix. Karena nggak ada yang mau diajak, ya apalagi ditambah corona. Semua jalur pendakian ditutup, akhirnya aku urungkan niatku. Dan kemarin, awal new normal, seniorku mengajakku untuk camp di salah satu campground Singo Lawu. Di campground Singo Langu. Oke, nggak pakai lama, aku langsung ayo saja dan berangkat. Akhirnya aku bersama dengan seniorku, namanya Fitrah, Mas Fitrah, Mas Endri, dan beberapa temannya yang gak aku kenal. Kita berangkat malam karena hujan. Kita camp di rumah temannya Mas Fitrah yang tak jauh dari base camp pendakian. Keesok harinya kita jalan ke Keteran Campground. Butuh waktu 30 menit lah untuk sampai di area itu. Sesampainya di sana kita diriin tenda, masak-masak dan bersantai sejenak. Dan mencoba trek Singo Langu cuma sampai jembatan pertengahan saja, tepatnya di antara pos 1 dan pos 2. Benar saja, hutannya masih lebat, sejuk, dan juga treknya tertutup semak belukar dan tumbuhan duri. Mungkin karena jarang dilewati orang. Berangkat mulus, pas balik dari campground, kaki dan tangan penuh luka karena udah kayak cakar macan aja. Tentu karena tumbuhan berduri itu.
Malamnya selesai makan, kita bikin api unggun, bakar singkong sambil ngobrol-ngobrol. Mas Fitra pun tidur di tenda. Dia bilang lagi pusing. Pas lagi enak-enaknya ngobrol, kok suasananya jadi beda. Samar-samar tercium bau kamboja dan angin bertiup lembut semilir menerpa wajahku. Bodohnya. Lagi di tengah hujan bahas hal mistis dan cerita hantu. Jangan pernah melakukan hal ini di saat di hutan, karena dia yang sedang kita bicarakan bisa saja muncul tiba-tiba. Bisa jadi dia gak terima kita gibahin. Pas lagi seru-serunya cerita tentang pengalaman mistis, tentang kuntilanak, yang dibahas muncul. Pas aku mau buang air kecil, aku ngeliat ke arah kamar mandi. Di sana ada sosok Mbak Kunti berdiri tepat di depan musola dan kamar mandi. Aku langsung diam sambil menelan ludah. Sementara Harry, temannya dan Hendrik masih terus ngobrol sambil sibuk membolak-balikkan singkong yang ada di bakaran. "Yuh, kamu kenapa?" tanya Mas Hendrik. "Gak apa-apa mas, gak apa-apa," jawabku sambil meringis. "Duh, aku resah sekali di sini. Aku pengen buang air kecil, udah mules banget. Gimana ini? Perut sudah kayak ditusuk-tusuk. Tapi mau ke kamar mandi takut ada Mbak Kunti berdiri di sana. Untung lagi nggak pakai kacamata, jadi nggak begitu jelas ngelihatnya. Mungkin aja hancur mukanya atau gimana lah. Pokoknya bodo amat." Aku mengalihkan pandanganku ke arah api unggun dan melihat singkong yang aku bakar. Astaga, gosong. Rasanya aku gak mau nahan pipis. Harry dan Mas Hendrik ganti topik obrolan. Mereka berbincang dan ketawa ketiwi sambil makan singkong bakarnya. Aku pun juga ikutan ketawa dan ikut bercanda menceritakan hal lucu untuk menghilangkan rasa takutku. Sesekali aku menoleh ke kamar mandi. "Wah, kenapa sih kamu Yu? Kok kayak gitu?" tanya Mas Andri. "Ngantuk aku mas," jawabku ngasal. Aslinya sih belum. Jam menunjukkan pukul 8 malam. "Kalau kamu mau tidur, aku bangunin Fitra dulu ya," ujarnya sambil beranjak berdiri dan jalan ke arah tenda. "Fit, bangun Fit. Tendanya mau dipakai Wahyu. Dia udah ngantuk loh," katanya. Gak beberapa lama kemudian Mas Hendrik balik dan duduk di depan api unggun lagi. Mas Fitra keluar dari tenda dan aku pun beranjak berdiri dan pergi ke tenda. Waduh, rasanya ingin buang air kecil dan benar-benar menyiksaku. Aduh, bodoh amat lah. Akhirnya aku buang air kecil di semak-semak yang tak jauh dari tenda sambil membawa sebotol air mentah. Selesai buang air kecil, aku buru-buru masuk ke dalam tenda, menyalakan lampu tenda dan masuk ke dalam sleeping bag. Komat kamit membacakan doa dan berusaha tidur. Di luar sana masih terdengar suara Hendrik, Fitra, dan Mas Harry tentu sedang ngobrol. Dan tak beberapa lama kemudian semua tampak hening. Kubiarkan lampu tendaku menyala sampai pagi. Dan keesokan harinya baru aku cerita. Ternyata gak cuma aku yang ditakutin. Mas Fitra pun yang tidur di luar tenda juga diganggu dan ditakutin. Mas Hendri, dari awal dia juga ngerasa ada yang aneh. Aduh, bodoh amat lah pokoknya. Pendakian kali ini memang berbeda. Meski begitu, tak menyurutkan rasa penasaranku untuk mencoba jalur Singolangu untuk melihat petilasan-petilasan yang diceritakan oleh Bang Botrek. Aku bertekad ingin remedi kembali. Akhirnya aku kembali ke sana. Awalnya aku berniat berangkat sendiri kalau nggak ada teman yang mau diajak. Karena aku mau jalan sendiri, jadi harus merencanakan semuanya dengan matang. Aku mencari-cari info estimasi waktu dari base camp ke Sendang Derajat. Kata teman, estimasi waktu dari pos perizinan ke Sendang Derajat itu 10 jam. Paling tidak, aku harus pagi mulai start agar tidak kemalaman di jalan. Untungnya pas mau berangkat, ada yang ngirim message ngajakin bareng ke Lawu. Dia juga mau nyobain jalur via Singolangu. Dan temanku, namanya Ai. Akhirnya dia gabung. Oke, akhirnya aku dapet teman. Gak jadi jalan sendiri. Oh iya ya, Om Andreas dari Surabaya dan Ai dari Kediri.
Kita janjian ketemu di Madiun. Kita berangkat Jumat siang habis Jumatan. Sampai di base camp jam 4 sore. Sebenarnya masih ada waktu untuk jalan lalu ngecamp di campground. Tapi Om Andreas ngajakin nginep di base camp. Oke, akhirnya kita yang muda ngikut aja. Aku dan Om Andreas diem di base camp, sementara Ai nggak tahu ngelayap di mana. Om Andreas ada di dalam base camp ngecas ponselnya, sementara aku di teras ngobrol sama seorang bapak warga Singolangu. Aku nanya-nanya tentang Singolangu dan tentu petilasan yang ada di jalur Singolangu. Malamnya, aku, Ai, dan Om Andreas ngobrol santai. Om Andreas berbagi pengalaman mendaki gunung sama kita berdua. Dia udah melalang buana kemana-mana. Aku dan Ai hanya bisa berdecak kagum mendengarkan ceritanya. Keesok harinya, tepat di jam 7 pagi, kita memulai start pendakian. Kebetulan hari ini juga ada acara pendakian bersama dalam rangka memperkenalkan jalur Singolangu. Di dekat pintu pendakian ada sebuah batu dan bangunan punden yang konon katanya pernah digunakan oleh Raja Brawijaya untuk berdoa. Aduh, saya nggak bisa ke foto saat itu. Baru setengah jam kita berjalan, Om Andreas ngedrop, dia nggak kuat. Dia mau ngecamp kembali ke base camp. Kalian berdua lanjut jalan aja, biar aku balik jalan ke base camp. Kepalaku pusing, ujarnya. Belum sarapan kali Om. Sarapan dulu aja yuk, jawabku. Tapi si Omnya nggak mau. Ya sudahlah, kita tungguin kan di situ. Kita duduk di bawah pohon pinus. 20 menit kemudian aku tanyain lagi. Om, gimana? Mau balik turun atau lanjut? Kalau lanjut, ya nggak apa-apa. Jalan pelan-pelan aja, santai. Kita bakalan tungguin kok. Iya Om, kalau mau lanjut, kita sweeperi kok. Jalan pelan-pelan aja nggak apa-apa. Tambah Ai saat itu. Akhirnya Om Andreas memutuskan untuk lanjut. Sebagian barang milik si Om dibawain sama Ai. Kita jalan pelan-pelan sambil aku ajakin ngobrol. Ya kali aja dia lupa sama capeknya. Jalan 20 menit, istirahat lagi 1 jam. Santai banget pokoknya. Sampai di pos 1 yang harusnya jarak tempuh kurang lebih 1 jam jadi 3 jam. Padahal dari base camp pos 1 jalurnya enak, lebih didominasi landai, tanjakan juga nggak seberapa tinggi. Dari pos 1 menuju pos 2 Banyu Urip, mulai memasuki hutan lebat, trek juga didominasi landai. Hanya ada beberapa tanjakan yang tidak terlalu tinggi. Di pos 2 ini ada beberapa persimpangan yang biasa digunakan oleh para bersepeda. Kita akhirnya melipir bukit melewati pinggiran tebing, kemudian berlanjut melewati jembatan yang terbuat dari kayu, dan sampailah kita di Watu Prasasti, tepatnya Batu Lapak ini. Batu Lapak ini dipercaya sebagai bekas tapak kuda milik Prabu Brawijaya. Dari sini aku mulai bosan dengan jalan pelan-pelan ditambah lagi bawa barang berat. Aduh, sakit bau lama-lama. Om Andreas ngajakin ngecamp di pos 2. Karena barengan sama acara pendakian bersama, jadi Om Andreas jalannya sangat lambat, pakai banget pokoknya. Aku khawatir kita nggak dapat tempat untuk mendirikan tenda. Om Andreas jalan jauh ketinggalan di belakang. Aku berhenti nungguin dia sambil ngobrol sama Ai. Kalau kita jalan kayak gini terus, bisa-bisa kita nggak dapet tempat lo buat diriin tenda. Sekarang gini aja, aku yang jalan duluan atau kamu yang jalan duluan ke pos 2? Udah, kamu aja, kan tendanya kamu yang bawa, biar aku yang sweeperi Om, jawab Ai. Oke, ya sudah kalau gitu, aku jalan duluan ya. Iya, hati-hati ya, jawabnya. Aku pun jalan ninggalin Ai yang masih nungguin Om Andreas. Astaga, jalan sendirian di tengah hutan, tiba-tiba aku merasa merinding. Otak haluku mulai membayangkan hal yang enggak-enggak. Pas jalan, tiba-tiba ketemu macan. Aduh, bayangannya udah kemana-mana. Padahal biasanya kalau solo hiking ke Lawu, biarpun jalan sendirian santai-santai aja. Tapi kali ini tuh bawanya kemana-mana. Via Singolangu ini, aku bayangin yang enggak-enggak.
gelisah, dan takut. Entah cuma perasaanku aja atau gimana ya, pas aku jalan seperti ada yang mengikutiku. Tapi saat aku nengok ke belakang, gak ada orang sama sekali. 20 menit yang akhirnya sampai juga di pos 2. Aku break sejenak sambil nungguin Om Andreas dan Aik. Hampir 30 menit aku nungguin mereka di pos 2. Tapi batang hidung mereka belum juga kelihatan. Aku mulai khawatir, jangan-jangan mereka kenapa-napa. Takutnya Om Andreas tuh gak kuat terus ngedrop. Mana Aik juga bawa barang berat lagi. Aku memutuskan untuk nyusulin mereka dan ku tinggalkan tasku di pos 2. Kira-kira aku jalan 200 meter mungkin, baru aku ketemu mereka. Tadinya sih tasnya Om Andreas mau aku bawain, tapi dia malah terus jalan. Ya sudahlah, aku jalan di belakang mereka. Kalau di total estimasi waktu kita sampai di pos 2 itu 6 jam. Padahal kalau normal itu 1,5 jam saja. Ini sampai 6 jam. Wah, rekor ini kayaknya. Kita diriin tenda di pos 2. Di sini cuma ada kita bertiga. Sekitar jam 5 sore ada 2 pendaki yang ingin ngecamp bersama kita. Tenda udah didiriin, malah berantem. Karena yang satu ingin lanjut, yang satu ingin ngecamp. Karena khawatir temannya gak kuat, ternyata mereka miskomunikasi. Akhirnya mereka berdebat dan membongkar tenda, lalu lanjut jalan. Duluan bang, mari om, ujarnya sambil pergi meninggalkan kita. Iya, hati-hati ya, jawab Aik dan Om Andreas bersamaan. Jam 6 sore, Aik dan Om Andreas menyalakan api unggun, sedangkan aku di dalam tenda sholat. Jam 7 malam, kita masak makan malam. Udara semakin dingin, kita duduk ngobrol di dekat api unggun. Aku duduk berdua sama Aik. Tiba-tiba, samar-samar aku mencium wangi kamboja kembali. Lalu menjadi bau busuk seperti bau bangkai. Perasaanku udah gak enak ini. Beberapa saat kemudian ada sekelompok pendaki yang datang. Mereka juga mendirikan tenda di pos 2. Om Andreas pergi ke semak-semak, entah dia mau ngapain. Sementara Aik dan aku tetap ngobrol di sana. Bau busuk ini benar-benar menggangguku. Aku beranjak berdiri mendekati tendaku. Cir, pakai ada acara kebelet juga ini. Aik memainkan senternya. Aku pergi buang air kecil. Selesai buang air kecil, aku iseng-iseng melihat ke atas. Kudongakkan kepalaku melihat ke atas pohon. Mataku menerawang melihat siluet bayangan pohon yang sangat gelap. Dek. Aku benci situasi ini. Sesosok perempuan memakai baju putih, rambut panjang sedang duduk santai nangkring di atas pohon. Kamu matiin senternya. Aku mau kencing, ujarku. Aik pun mematikan senternya. Sial, ingin rasanya aku teriak sekenceng-kencengnya lihat Mbak Kunti ini. Apalagi dia kayaknya duduk santai banget di atas pohon. Aku langsung berjalan setengah berlari sampai hampir jatuh ke sandung. Tentu karena aku ketakutan. Buru-buru aku masuk tenda. Ih, serem. Bulu kuduku berdiri merinding. Jantungku berdetuk kencang. Keringat dinginku langsung keluar. Wah, ngapain di dalam tenda? Tanya Om Andreas. Ngantuk om, jawabku ngasal saat itu. Sebenarnya sih enggak, cuman takut aja. Daripada aku ngumpul sama mereka terus keceplosan ngomong, apalagi si Aik itu parnoan orangnya. Akhirnya Om Andreas dan Aik masih saja ngobrol di luar. Enggak lama kemudian Aik masuk ke dalam tenda. Aku udah meringkuk di dalam sleeping bag meski belum tertidur. Aik tidur di sebelahku, sementara Om Andreas tidur di tendanya sendiri. Aku sempat tertidur lelap dan terbangun saat Aik tiba-tiba bangun, duduk, dan mukul-mukul tenda. Mbak, pintunya kok gak bisa dibuka? Ujarnya. Bisa, jawabku santai. Dia langsung duduk diam. Ngapain tuh orang? Gumamku di dalam hati. Karena aku ngantuk, aku abaikan dia gak nanya. Sial. Lagi-lagi suara cekikian Mbak Kunti itu terdengar jelas. Walaupun samar-samar, suaranya lirih tapi jelas.
bikin spot jantungan. Untung ada rombongan pendaki yang juga ngecamp di sana. Suara cekikian Mbak Kunti ini tersamar-samar kalah sama ibu-ibu yang sedang bercerita itu. Heran, mereka ketawa kenceng banget. Entah apa yang diceritain mereka. Tentu ditungguin sama Mbak Kunti. Mereka nggak tahu mungkin ya. Kalau mereka lihat Mbak Kuntinya, udahlah, pasti mereka jumpalitan masuk ke tenda. Tring, tring, tring. Alarm ponsel berbunyi. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Wah, udah bangun belum? Tanya Om Andreas. Sudah Om, jawabku. Masih di dalam tenda. Ya udah yuk, ayo kita berangkat ke puncak. Iya Om, sebentar ya. Di luar siapa ya? Suara perempuan menyahut. Ada apa Bu? Tanya Om Andreas. Mau minta tolong diantar ke semak-semak. Iya, ayo. Om Andreas nganterin ibu-ibu yang ngecamp di depan kita. Sementara aku dan Aik sibuk siap-siap bawa bekal makanan sebelum kita jalan ke puncak. Kita pun mulai berjalan, hanya membawa tas kecil berisi beberapa makanan dan 2 botol air minum. Trek memang sedikit berat, nanjak melipir bukit dan masuk ke dalam hutan lumut yang jauh lebih berat dibanding hutan sebelumnya. Kita sampai di pos 3 tepat jam 3 dini hari. Normalnya sih 1:45 menit lah. Kita berdua yang biasanya jalan cepat kali ini harus menyesuaikan Om Andreas. Sampai di pos 3, Om Andreas tidak melanjutkan perjalanan. Aku sampai di sini aja yo. Rasanya aku gak kuat berjalan lagi. Kalian aja yang ke atas. Aku titip mari mas ya ke Mbok Yem, ujarnya. Oh iya Om iya, jawab Ai. Akhirnya kita pun pergi ninggalin Om Andreas di pos 3. Aku tinggalin 1 botol air minum untuk Om Andreas. Sekarang aku dan Ai bisa lebih cepat misi mendaki kita kali ini. Dari pos 3 treknya mulai berat didominasi tanjakan. Cukup menguras tenaga, apalagi saat sampai di tanjakan Pengik. Di sini treknya menyiksa banget. Sangat gak bersahabat dengan lutut. Udah tanjakannya tinggi, jalurnya licin berdebu lagi. Aduh, ngelewatin trek ini nafas rasanya mau putus. Break ya. Duh, nafasku habis, keluhku saat itu. Di sini kita benar-benar dihajar. Udah jalan malam, dingin, ditambah lagi trek yang kayak gini. Benar-benar kehabisan oksigen aku. Astaga, bikin sesak nafas dan ngos-ngosan. Kepala semakin pusing karena kekurangan oksigen. Belum lagi tenggorokan yang kering. Aduh, bener-bener. Kita break sejenak di pos 4, kemudian melanjutkan perjalanan lagi di Bukit Family untuk melihat sunrise di sana. Di sini menjadi spot favorit dengan lautan awannya yang amat sangat bagus. Di sini aku ketemu temanku, namanya Mohang dan Kobar. Lah, baru sampai di sini? Tanya Mohang. Iya. Om yang sama kalian kemana? Udah gak kuat, dia ada di pos 3. Aku ngocamp di pos 2 Om, ujarku. Selesai lihat sunrise, bikin video alay, kemudian foto-foto. Akhirnya aku lanjut jalan. Dari pos 4 kita lanjut ke pos 5, Cokro Peninggalan. Di sini trek semakin menanjak dan tentu menyiksa kita. Harus melipir beberapa bukit, melewati Taman Edelweiss yang indah dan memanjakan mata. Lalu jalan menanjak kembali beberapa pegunungan dan akhirnya tepat di jam 8 pagi kita sampai di Sendang Derajat. Kita break di dalam gua untuk melepas lelah. Di sini sangat ramai sekali, udah mirip kayak pasar aja. Karena lapar, akhirnya kita putuskan untuk masuk ke dalam warung. Sial aja. Niatnya pengen pesen nasi pecel, ternyata udah habis. Gimana nih? Kita turun atau ke Mbok Yem aja? Tanya aku. Turun aja yuk ke Mbok Yem. Gimana? Jauh ya? Sekarang udah jam 9:30 loh. Terus mari mas pesanan Om Andreas gimana? Ya bilang aja gak ada. Akhirnya kita pun balik turun. Lari-larian kita
Dari sini sampai pos 5 akhirnya masih sehat, masih bisa gaspol. Pas mau ke pos 5 mulai sedikit terasa linu. Ai tertinggal jauh di belakang. Dia parnoan dan penakut. Akhirnya aku jahilin lah. Mumpung sepi, aku sembunyi di semak-semak sambil duduk jongkok. Terlihat dari kejauhan, itu pasti Ai tuh pikirku. Langsung saja aku kagetan. Wah! Seseorang menjerit sambil meloncat dan nyaris mau lari balik ke atas. Kau tahu, ternyata aku salah sasaran. Benar-benar malu saat itu. Maaf bang, maaf, ujarku sambil nyengir. Aduh mbak, kamu ngagetin aja. Untung saja gak mati jantungan, gerutunya. Iya maaf bang, maaf. Aduh, malu banget rasanya. Orang itu pergi ninggalin aku. Aku kembali masuk ke semak-semak sambil cengar-cengir sendiri kayak orang gila. Aku gak bisa nahan ketawa pas ingat kejadian itu. Nah, saat Ai datang, sekuat tenaga aku nahan ketawa. Pas dia udah dekat, langsung saja aku kagetin. Wah, cok, ngagetin aja, ujar Ai kesal. Bang, ayo kita ngebukin ini orang bang, teriak Ai. Kamu tahu ya, aku tadi habis salah orang, tanyaku sambil ketawa. Ya kan, syukurin. Tadi aku denger orang teriak, udah feeling itu pasti kamu kan. Kamu kan orang yang jahil. Kalau udah tahu, terus kenapa masih kaget? Ya kan aku nggak tahu kamu sembunyinya di mana. Selesai bercanda dan sukses jahilin 2 orang, kita akhirnya lanjut lagi sampai di tanjakan Pengik. Kita jalan pelan-pelan sambil merasakan linu di kaki. Saat sampai Cemoro Lawang, kita menyempatkan foto karena tadi pas naik masih gelap. Di sini dipercaya sebagai tempat berkumpulnya Raja Brawijaya, tentu bersama dengan patihnya. Kita juga melewati Kobongan Menyan. Katanya sih kalau melewati tempat ini harus membakar menyan atau meninggalkan bekal. Pokoknya harus meninggalkan sesuatu lah. Karena kalau tidak, biasanya nanti bisa bingung, terus sesat atau tidak bisa kembali. Karena aku tidak tahu dengan hal ini, jadi aku tidak meninggalkan barang apapun selain kenangan kelamku. Tentu bersama dia. Aduh. Sampai di pos 2, kita break tepat di jam 1 siang. Kita break untuk makan, mengisi tenaga, dan beristirahat sejenak, lalu bongkar tenda dan turun. Om Andreas dia pulangnya langsung ngacir ninggalin kita berdua yang jalan pincang-pincang ini. Wah, gak setia kawan bener Om Andreas. Kemarin kita temenin kan, kita tungguin. Sekarang pas waktunya pulang ngacir aja. Kita berdua jalan sambil nyeret-nyeret pincang saat itu. Memang via Singolangu ini emang istimewa. Ternyata yang ditakutin Mbak Kunti bukan cuma aku, tapi temanku dari Magetan. Si Kobar juga ditakutin. Pas sampai rumah, aku cerita sama dia soal kejadian saat aku melihat Mbak Kunti. Teman saya si Kobar juga ditakutin Mbak Kunti, malah sampai pos 5. Dia ketakutan karena dengar suara gamelan Jawa. Kobar sampai nanya ke pihak base camp. Menurut pihak base camp, di pos 2 itu rumahnya Mbak Kunti. Pantesan dia gak pergi-pergi dari situ. Sebenarnya bukan cuma di pos 2, karena saat aku pulang, aku dan Ai diikuti sampai jembatan dekat goa antara pos 1 dan pos 2. Padahal itu masih sore loh. Kalau saya lihat lagi, memang bener mukanya hancur, jelek banget. Beda banget sama film horor pada umumnya. Wah, ayo kita balik lagi ke sana berdua aja. Aku masih penasaran sama kuntilanak itu, ujar Kobar. Ah gila kamu, ogah lah. Aku udah gak penasaran lagi. Mukanya bener-bener hancur jir. Ya sudah, naik lagi via Candi Ceto aja. Siapa tahu ketemu sama Mbak Sri lagi. Ntar aja lah, kakiku masih pincang hancur ini. Habis lari-larian kemarin. Iya oke. Kalau sudah sembuh bilang ya bos. Kita remedi berangkat lewat Lawu via Candi Ceto.
atau Singolangu aja? Gimana? Ngetreknya malam-malam? Gimana? Iya ya, begitulah temanku. Si Kobar ini kalau sudah punya keinginan selalu begitu. Kita berdua hampir memiliki tingkat kekepoan yang tinggi. Meski pada akhirnya pas hantunya nampak, kita ketakutan sendiri. Kalau temanku si Kobar ini dia lebih barbar, ngerasa ada yang aneh, terus ngelihat hantu dari kejauhan. Dia ngelihatnya kurang jelas, langsung dikejar. Ngomong-ngomong soal Mbah Sri, itu hantu pendaki korban kebakaran tahun 2015 ya. Yang kebetulan saat itu aku juga mendaki di sana. Alhamdulillah aku masih selamat. Coba kalau enggak, pasti udah jadi temannya Mbak Sri. Mbak Sri itu cantik, tapi separuh wajahnya gosong. Dia biasanya ada di antara pos 4 dan pos 5. Banyak pendaki yang digangguin. Ada temen yang bercerita, katanya di tengah-tengah pos 4 dan pos 5 disapa sama pendaki cewek. Terus diajakin ngobrol. Si cewek pamit pergi, dia bilang mau balik ke tenda. Pas ditengok hilang. Setelah ngobrol sama perempuan itu, temanku bingung mau jalan ke puncak. Akhirnya mereka tersesat. Dan beberapa di dekat tower RRI. Kalau kakak-kakak di sini ada yang pernah ke laut pasti tahu tower yang aku maksud. Dari puncak terlihat jelas kok. Dari Hargo Dalem dan dari warung Mbok Yem juga sangat terlihat jelas. Mungkin itu dulu ya cerita Wahyu. Kapan-kapan kalau ada cerita lagi, aku bagiin lah sama teman-teman. Terima kasih. Semoga saja kita bisa mengambil hikmah dari semuanya ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Itu tadi cerita dari Wahyu Subuh. Terima kasih buat Wahyu Subuh yang udah ngizinin saya bacakan ceritanya. Dan buat teman-teman yang mau kepo, langsung saja dicari Wahyu Subuh Sang Pemimpi soal cerita pendakian kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Dan jangan lupa komentar ya, sebagai dukungan teman-teman ke channel kami. Terima kasih, sampai jumpa.